Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah semangat? Apa Bapak Ibu mau tes semangat kalian? Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah sudah semangat semuanya ya. Ibu mau tanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan belajar tentang pelajaran pendidikan Pancasila dengan judul keberagaman agama di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu mau mengulang lagi lagu tentang keberagaman agama. Masih ingat? Masih. Oke. Ayo kita belajar keberagaman agama yang ada di Indonesia. Itu ada 6. Islam kitabnya Al-Quran, ibadahnya di masjid. Hindu Fitri, Hindu hari rayanya. Hindu ibadah di bulan, kitab sucinya Weda yang di hari rayanya. Itu agama Hindu. Kitabnya Tripitaka, Waisak itu hari rayanya. Kristen dan Katolik ibadah di gereja. Alkitab kitabnya, Natal hari rayanya. Kitabnya si suci, Imlek dan Katolik hari rayanya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, coba Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama agama yang ada di Indonesia. Coba sebutkan apa saja? Islam, terus Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha. Betul. Ada 6 agama di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan minimal 4 dari 6 agama di Indonesia melalui pengamatan tayangan gambar dalam PowerPoint secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat mencocokkan tempat ibadah dengan agama yang sesuai melalui kegiatan diskusi dan pengisian LKPD dengan tepat. Sekarang, kita akan melihat nama tempat ibadah dan hari rayanya. Dimulai dari agama Islam. Islam, tempat ibadahnya di mana? Betul, di masjid. Nah, masjid itu seperti ini. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Di masjid, umat Islam sholat dan membaca Al-Quran. Kita harus tenang dan sopan saat di masjid. Nah, untuk agama Islam, hari rayanya itu ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Betul. Selanjutnya, yang kedua. Nah, ini agama yang tempat dan juga hari rayanya itu sama, yaitu Kristen dan Katolik. Kristen dan Katolik. Gereja adalah tempat ibadah yang dimana ada kegiatan berdoa, menyanyi, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita tidak boleh berisik saat di dalam gereja. Hari rayanya itu hari Natal dan juga Paskah. Selanjutnya, ada agama Hindu. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di pura, umat Hindu bersembahyang dan membawa sesajen. Kita harus menghormati teman yang beribadah di pura. Hari rayanya itu Nyepi. Selanjutnya, ada agama Buddha. Vihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Di vihara, umat Buddha berdoa dan membaca kitab suci. Kita harus bersikap baik saat ada yang beribadah di vihara. Hari rayanya itu hari Waisak. Selanjutnya, yang terakhir, ini apa namanya? Kelenteng. Betul, kelenteng itu tempat beribadah untuk agama apa? Konghucu. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Di dalam kelenteng terdapat beberapa altar, patung dewa-dewi, serta lilin besar yang menyala. Bagaimana kita menghormati tempat ibadah agama yang lain? Semua tempat ibadah itu harus dihormati. Yang pertama,
semua tempat ibadah itu suci dan penting. Yang kedua, walaupun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi kalau ada teman kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, kita harus menghormati. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus saling menghargai dan tidak mengejek agama teman. Nah, bagaimana cara menghargai teman yang berbeda agama? Yang pertama, diam dan tenang saat teman beribadah. Misalnya, kalian lihat teman kalian sedang beribadah di gereja. Nah, kalian tidak boleh mengganggunya ya. Tidak boleh mengganggu dan juga mengejek teman. Selanjutnya, setiap agama punya cara beribadah yang berbeda dan kita harus menghormatinya. Yang ketiga, berteman dengan semua orang walaupun agamanya berbeda. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman, karena dia mah Kristen, aku gak mau temenan sama dia. Nah, tidak boleh ya, karena di Indonesia itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi satu jua. Satu jua teh satu persatuan bangsa Indonesia. Nih, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok dan juga tugas individu. Apakah siap? Siap. Siap. Konsentrasi. Oke, semua kelompok sudah betul. Coba tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, berarti kalian sudah memahami ya bagaimana ragam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan meminta perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Ibu akan tunjuk kelompok 3. Sini, kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu mau tanya, Jia, nomor 1, umat agama Islam ibadah di mana? Masjid. Di masjid, betul. Nah, jawaban kelompok 3 dan presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba, Ibu mau bertanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lagi pendidikan Pancasila tentang kitab-kitab masing-masing agama yang ada di Indonesia, ya. Nanti kita belajar itu. Nah, selanjutnya Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dipimpin oleh KM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.